Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Bincang Sultra, siang hari ini kita kedatangan Ibu Cantik yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Ibu Rina Diasela. Senang sekali ya kita bisa bertemu karena kami tahu bahwa waktu Ibu sangat padat gitu dengan berbagai macam kegiatan, di samping sebagai ketua juga adalah sebagai pengusaha di beberapa bidang. Nah, itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Baik Bincang Sultra, sebelum kita mulai kegiatan ini, kegiatannya akan berjalan selama 30 menit dan saya Andi Nana Asnawati Yusuf, Kepala Bidang Data Center, akan menjadi host dalam Bincang Sultra siang ini. Baik Ibu, jadi tadi sempat sebelum kita tag di sini tadi kita udah diskusi sedikit tentang bagaimana masa depan IWAPI dengan menghimpun pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Ibu tadi bilang bahwa ini di bulan September setahun kepemimpinan Ibu. Nah, pengen lihat Ibu mungkin pemirsa Bincang Sultra ini mengetahui di bawah kepemimpinan Ibu setelah setahun gebrakan apa yang sudah dilakukan sehingga IWAPI yang ada itu memang berjalan dan sesuai yang diharapkan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan yang diundang pada hari ini. Tadi harusnya pagi ya Bu ya, karena saya juga banyak kegiatan, jadi di jam sekarang baru saya ini. Ya seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa saya terpilih sebagai ketua IWAPI itu di September tanggal 29 kemarin, genap 1 tahun. Nah kepemimpinan saya itu sudah membentuk kurang lebih 6 DPC. Insya Allah setelah selesai Rakernas kami akan berangkat Oktober tanggal 22. Setelah selesai Rakernas, insya Allah pembentukan DPC lagi itu di 3, yaitu DPC Bau-Bau, Bombana, dan Kolaka Utara. Seperti itu. Nah, IWAPI ini adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang sudah berjalan kurang lebih dari 48 tahun. 48 tahun dan semua provinsi, alhamdulillah ketua-ketua DPD-nya itu hampir semua yang ada di se-Indonesia. Nah, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini adalah organisasi yang membuka kesempatan usaha dan menyuarakan kepentingan wanita menumbuh kembangkan usaha-usaha. Yaitu juga salah satu merupakan ajang silaturahim untuk mengembangkan usahanya baik skala kecil, menengah maupun besar. Seperti itu. Tadi Ibu bilang bahwa dari 17 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, baru ada 6 DPC yang terbentuk dan akan menyusul 3 DPC lainnya. Apakah ini terbentuk setelah masa kepemimpinan Ibu atau memang ada sebelum Ibu? Sebelum saya itu baru 3. Berarti setelah Ibu ada penambahan 3? Ada penambahan. Monggo Ibu mungkin dari yang sebelum Ibu yang DPC di mana aja? Sebelum saya? Iya. Itu Konawe, Kolaka, Kabupaten Muna. Setelah Ibu ada penambahan 3. Tapi setelah saya itu mereka semua tidak aktif. Jadi saya membentuk yang baru. Yang baru ya? Semua yang baru. Yang baru. Jadi mau Kabupaten Kolaka semua saya bentuk baru dengan ketua-ketua DPC yang baru. DPC yang baru. Iya. Benar bahwa yang diperlukan adalah bagaimana kita kan kalau kita berbicara bahwa IWAPI itu adalah organisasi profesi, betul. Di mana bergabung pengusaha Indonesia yang tidak, karena ketika kita berbicara pengusaha ini skala besar, itu yang ada di mindset berpikir. Tapi bagaimana bahwa semua usaha-usaha yang bisa dikembangkan, bagaimana kita memiliki inovasi inklusif dan berkolaborasi. Yang saya ingin tanya sama Ibu, kiat yang dilakukan sehingga IWAPI Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam upaya bisa membangun sinergi ekonomi dalam peningkatan ekonomi Sulawesi Tenggara, membantu gitu pemerintah. Iya, tentunya dengan bekerja sama dengan pemerintah, karena IWAPI ini adalah salah satu organisasi yang diakui oleh pemerintah, yang bekerja sama dengan pemerintah. Proses pelantikannya pun kita melalui proses pelantikan oleh pemerintah. Begitupun di DPC-DPC yang ada di kabupaten dikukuhkan langsung dengan bupati-bupatinya langsung. Dan kita pengukuhannya itu langsung di rujak-rujak di mana DPC dilantik ya? Iya, betul. Jadi proses pemerintah daerah bagaimanapun kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu harus bekerja sama dengan swasta seperti kita, sehingga kita bisa menumbuh kembangkan usaha-usaha seperti kayak gini, Bu. Contoh, kami ada beberapa binaan. Binaan itu ada namanya Sahabat IWAPI. Sahabat IWAPI itu di situ mau penjual tomat, ada penjual pop ice dan sebagainya. Nah, kadang ini ibu-ibu mereka memiliki produk yang luar biasa, itu enak. Untuk memasarkan itu susah. Bahkan packagingnya pun juga itu ala kadarnya. Melalui dari IWAPI ini bagaimana caranya kita membikinkan packaging yang bagus dengan memberikan tentunya harus ada IRT-nya, izin BPOM-nya, bahkan izin halalnya, sehingga bisa dijadikan bisnis matching di beberapa provinsi. Bahkan kami ada produk unggulan IWAPI yang sudah sampai ke negara Arab Saudi. Apa tuh? Keripik ikan basah. Teri basah kan kebanyakan itu ikan lure, ikan kering kan, tapi ini kelebihannya ikan lure basah dibikin keripik. Nah, itu bagus banget juga buat perkembangan otak anak. Nah, kadang kan kemarin sempat ada beberapa waktu jamaah haji berangkat, itu kalau di sana kan bosan makanan yang itu terus. Jadi mereka itu pada saat keberangkatan jamaah haji itu diambil berapa ratus bungkus untuk dibawa ke Arab Saudi. Iya. Bagus banget ya, Bu. Saya baru dengar. Jadi yang biasa yang sangat familiar itu ikan teri campur tempe pakai kacang. Betul. Ini, tapi bukan teri basah. Iya. Teri ikan nure yang Iya benar sekali. Ya, Tadi saya lupa bawa anunya. Padahal tadi saya sudah siapkan. Nah, yang ini saya lihat ya, Bu. Jadi di antara himpunan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sulawesi Tenggara tentu kan mindset latar belakangnya kan yang berbeda-beda. Ada misalnya usaha perhotelan, ada misalnya makanan, ada. Nah, berapa jenis usaha yang ada dalam binaan Ibu sekarang yang menjadi mitra sahabat IWAPI? Hampir semua, termasuk perhotelan ada. Ibu itu anggota kami memiliki kayak homestay. Homestay. Terus kuliner seperti restoran, perminyakan, transportasi. Iya, termasuk dengan spare part alat-alat berat, perkapalan, ada semua dalamnya, lengkap. Ibu, berlian, emas, ada semua. Di antara semua nih usaha-usaha yang mereka lakukan yang bergabung dalam IWAPI, Ibu melihatnya usaha yang paling potensi untuk dikembangkan dan menambah aset finansial tentunya ya, baik bagi pengelola maupun bagi Pemda, usaha yang mana, Ibu? Tentunya banyakkan di UMKM ya. UMKM karena itu akan menjadi bisnis matching dari antara provinsi ke provinsi. Contoh, kemarin waktu saya rakernas sempat kami berkunjung ke Gubernur Ridwan Kamil. Di sana itu membutuhkan seperti kekurangan ayam potong, pisang. Nah, kita kan di Sulawesi. Kita kan kelapa. Nah, sementara kita kan di Sultra ini hasil bumi begitu banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, itu bagaimana caranya memang kita bisnis matching. Bisnis matching pemerintah setempat bisa
kita keluarkan. Begitupun nanti saya akan berkolaborasi bersama Ketua DPD yang ada di Jawa Barat, karena kan saya baru 1 tahun ya Bu ya. Nanti saya harus silaturahim dulu karena memang kita harus keliling ke Bandung, bahkan ke Jawa, ke Jawa, seluruh Indonesia, melakukan studi tiru tentang ya, yang mana yang paling bagus, kita bertukar itu, bertukar tiru, produk, ya. Dan memang selalunya kalau ada tamu-tamu dari luar dan bahkan kita juga kalau berkunjung ke salah satu daerah, kita kan pasti cari ciri khas makanan. Ya, gitu. Jadi kalau Kendari, bahkan tamu-tamu kantor kita Bu, kalau datang pun ya cari makan ikan bakar. Iya, betul. Yang paling khas kan di Sulawesi Tenggara. Nah, Ibu izin bertanya tentang, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa tidak mesti dia pengusaha besar, tetapi penjual tomat pun kami rangkul, akan kami bina untuk mengawali karirnya seperti untuk insya Allah akan menjadi mungkin step by step depannya akan menjadi pengusaha yang besar di tempat. Bagaimana Ibu menarik mereka, karena mungkin segan, takut, karena maaf ketika mereka menyebut IWAPI yang mindset berpikirnya bahwa ini adalah organisasi pengusaha wanita Indonesia yang berskala besar. Sementara kami ini apa gitu dengan income mungkin yang kasarnya cukup makan sehari aja udah. Gimana itu caranya supaya mereka bahwa kita sama nih, nggak perlu kita ragukan bahwa IWAPI adalah suatu wadah di mana kita melakukan pembinaan. Gimana caranya itu? Nah, saya senang sekali dengan pertanyaan itu. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa IWAPI itu banyak yang minder untuk masuk, terutama di pedagang-pedagang kecil, karena melihat mungkin ikatan wanita pengusaha yang memang pengusaha dalamnya, tidak semua. Kata-kata pengusahanya. Jadi mindset itu harus dihilangkan bahwa bukan pengusaha besar saja, tapi itu dia yang saya bilang, ketika berbisnis ada transaksi di dalamnya, ada income yang diterima walaupun sekecil apapun, itu termasuk usaha. Jadi buat ibu-ibu pengusaha di luar sana, UMKM untuk bergabung di IWAPI, ayo bergabung di IWAPI, karena kita di IWAPI itu Bu, kita semua sama, mau besar mau kecil itu kita semua sama, jadi semua ada di bawah naungan IWAPI. Jadi kita di sini Bu juga ya, IWAPI itu saya juga akan menjelaskan bukan suatu organisasi politik, bukan tempat perkumpulan arisan, ataupun bukan suatu organisasi perkumpulan ibu-ibu sosialita, tapi memang wadah bagi untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha UMKM, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki produk-produk, itu bagaimana caranya kita mengembangkan. Bahkan kami memiliki suatu anak-anak binaan dari SLB. Iya, yang buta, tuli, bisu, tapi di sisi lain mereka memiliki kelebihan dengan membuat batik. Batik. Di sini ya Bu, di depan dulu, depan perpustakaan. Iya. Oh iya, sekian Anda betul. Jadi sudah dibikin banyak kain-kainnya itu bagus-bagus, tapi untuk memasarkan susah. Yang kadang-kadang. Nah, kami IWAPI itu kan selalu ada karena sudah bekerja sama dengan beberapa dinas-dinas. Ketika mereka memiliki kegiatan atau hari-hari besar, ada pameran. IWAPI selalu disiapkan satu stand. Jadi pameran itu saya merangkul yang ada di sahabat IWAPI untuk memamerkan suatu bisnisnya, mulai dari kain, mulai dari produk-produk makanan, dan alhamdulillah mereka senang dan sangat luar biasa senang ada di IWAPI. Di samping itu juga Ibu, kami juga bekerja sama dengan pengadaian, dengan yang kur yang seperti itu. Jadi ada beberapa yang kami bantu bisnisnya dengan berada di bawah IWAPI. Kalau melihat dari merekanya itu mereka nggak akan diterima, tapi karena melihat dari payung IWAPI sehingga mereka diberikan suatu modal usaha. Dan alhamdulillah kami juga karena memberikan suatu kerjasama dengan mereka, kami juga nggak mau IWAPI rusak. Jadi maka dari itu kami setelah setelah mereka sudah dapat jaminan, sudah dapat modal, kita dijaminkan di IWAPI, maka dari itu kami bikinkan satu grup
ketika mereka sudah mendapatkan, mereka memberikan informasi, Ibu kami sudah dapat, terus dari kiosnya yang kosong mereka isi, mereka foto juga, Ibu kami sudah isi, inilah yang kami peroleh sehingga kita bisa mengisi kios kami seperti itu, sehingga kita pantau Ibu, tidak kita lepas karena tanggung jawab kita IWAPI kan otomatis kita nggak mau rusak juga seperti itu. Jadi bahwa sekali lagi bahwa IWAPI kata Ibu bukan kumpulan ibu-ibu sosialita, bukan kumpulan arisan, tetapi ini adalah suatu organisasi profesi. Situasi profesi dalam hal ini pengusaha baik dari skala besar maupun dari skala kecil, dan bisa kita dirangkul karena pada dasarnya adalah IWAPI adalah melakukan pembinaan, membantu. Jadi dia semacam membantu untuk misalnya bagaimana memasarkan, mungkin produknya bagus tapi dia mungkin cara pemasarannya atau mungkin memberikan packagingnya yang menarik, sehingga kadang-kadang kan kita ini rasanya belum tentu enak tapi dari packagingnya yang bagus kita langsung tertarik beli, pun juga dengan warna-warni yang ada seperti itu. Nah kemarin Ibu ya, bisnis yang paling kencang gitu ya sampai ini adalah bisnis yang berbasis online gitu. Hampir semua gitu ya, jadi kita dimudahkan. Nah ada beberapa sehingga offline itu bahkan mungkin jangankan di Kendari, bahkan di Jakarta pun misalnya di Tanah Abang, di yang Tamrin City itu yang lantai bawahnya itu kan sunyi kan Bu, udah nggak ada. Nah bagaimana Ibu menyikapi seperti ini? Jadi sehingga maksudnya kalau kita bisnis online kita ketemunya by chattingan, itu kan maksudnya yang utama mungkin di IWAPI tidak hanya kita membantu ini, bagaimana kita mengembangkan bahwa kita salah satu komunitas yang silaturahimnya harus jalan, itu kan nomor satu ya Bu, ada komunikasi di dalamnya. Bagaimana Ibu menyikapi ketika bisnis baik utamanya makanan ya lebih marak daripada offline? Seperti yang saya lihat berita kemarin sempat melalui TikTok ya itu ya. Ditutup per kemarin. Ya tapi sebelumnya kan memang benar-benar karena maaf Ibu bahwa kita masyarakat ya sangat dimudahkan gitu dengan ongkir yang gratis, bahkan gratis, tetapi kita nggak perlu keluar kemana-mana di satu sisi, tapi di sisi lain kita kadang-kadang nggak lihat langsung barangnya, mungkin ada yang kecewa, walaupun tidak semua ya, tetapi yang kita maksud bahwa ada edukasi ketika kita berbisnis, berusaha secara offline. Kita bisa seperti ini memang benar, dan dari situ mungkin yang tenda-tenda kecil kita datang seperti begitu, kita bisa membantu promosikan. Itu gimana tantangan yang Ibu hadapi ketika bisnis online lebih menjamur daripada offline? Kalau yang itu sih mungkin lebih ke pemerintahnya. Karena memang untuk penyelesaian solusi seperti itu mungkin sudah cocok yang kemarin yang yang ditutup itu kan. Karena memang keluhan dari ibu-ibu UMKM itu ya karena bisnis digital itu. Tapi sepintar-pintarnya kita saja untuk mempromosikan kita punya dagangan, terus selalu hadir di setiap pameran-pameran, karena kan kadang juga enggak semua orang mau belanja online, kadang ribet kan, seperti itu. Dan di IWAPI ini memang bertujuan memang sangat mulia, karena kan menumbuh kembangkan ibu-ibu pengusaha yang memang mereka yang tadinya tidak dikenal, dan alhamdulillah hampir semua itu merasa senang ketika bergabung di IWAPI, karena berdagangannya mereka yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal. Apalagi kalau sudah membawa wadah IWAPI itu seperti contoh kemarin pada saat kita pasar murah di di mana lagi di Kalikadia. Itu kita ada beberapa juga pasar murah dari satu dinas lah. Tapi karena adanya IWAPI habis, hanya sampai waktu 2 jam habis. Besoknya kami ditelepon lagi dengan pemerintah, kalau bisa IWAPI lanjutkan lagi, tapi kita cuma hanya 1 hari. Tapi sangat membantu sekali, mau ibu-ibu penjual keroncong itu sangat membantu sekali. Nah
satu hal juga di UAPI ini Bu, kita memang suatu organisasi yang mandiri, terus tidak ada gaji di sini. Kita tergantung saja kita dari pengurus-pengurus yang memang royal secara waktu, secara tidak, kita memang asal benar-benar mencintai ini IWAPI dan tahu aturannya dan tahu PKWDRT-nya, terus pokoknya banggalah berada di IWAPI. Organisasi sosial, terus baru tahu Bu. Iya. Itu jadi Ya, jadi karena mulai dari kita, dari IWAPI ini seperti ada beberapa dinas memberikan satu pelatihan, kita lah yang rangkul ini ibu-ibu, kita ini ada dari dinas ini, begitupun dari BPOM, ibu-ibu yang belum memiliki BPOM, ayo nih ada nih, terus ada juga yang mereka mau masuk barangnya ke supermarket, itu susah kan. Pihak owner harus melihat adakah izinnya atau apa. Nah, melalui dari IWAPI ini mereka kita uruskan, mendapatkan secara gratis pula, sehingga dagangannya mereka itu bisa diterima, yaitu kita membantu perekonomian buat ibu-ibu. Karena begini Bu, ketika ibu-ibu mendapatkan income dari penjualannya, otomatis kan yang lebih diutamakan adalah kepentingan keluarganya, terutama untuk pendidikan anak, kesehatan anak. Beda halnya kalau seperti bapak ya, kalau udah memiliki banyak duit atau apa kan mindsetnya lain. Tapi kalau kita seorang ibu-ibu kan kita ke keluarga. Nah, jadi itu inilah organisasi yang tujuannya begitu sangat mulia buat. Sangat mulia, iya. Karena dia memang bisa merangkul. Iya, betul. Ibu kalau melihat masa bakti, masa kepemimpinan itu kan ini tahun pertama karena Ibu dilantik 2022 dan akan berakhir 2027. Iya. Jadi masih ada waktu 4 tahun Ibu. Iya. Nah, mungkin ada program Ibu ketika Ibu menjadi ketua IWAPI yang pengen banget Ibu kembangkan sebagai ketua IWAPI yang bisa dinikmati bukan hanya anggota IWAPI tapi semua masyarakat Sulawesi Tenggara. Iya. Program apa yang paling pengen Ibu lakukan? Ya, salah satu program saya itu adalah yang seperti tadi saya bincang sebelum podcast ini kita mulai, ingin bekerja sama dengan pemerintah agar pemerintah itu menjadikan suatu wadah bagi penjual-penjual kuliner. Iya. Kita wisata kuliner seperti itu. Terus bisnis matching. Jadi kita kan ada beberapa seperti kain kan kain itu alhamdulillah itu sudah berjalan itu. Seperti yang kayak kenapa saya kepingin membuka satu anggota DPC pengurus di Bau-Bau, karena di sana kan banyak hasil laut, hasil tenunan yang itu memang kalau dikembangkan suatu hal yang sangat luar biasa. Contoh di Pulau Woni itu mereka bikin satu tas dari tas tempurung. Nah, tas tempurung itu kalau di Bali itu mahal. Kalau dibeli sama wisatawan asing, itu harganya luar biasa kan. Nah, sementara mereka ini kan bikin dengan alat yang ala kadarnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya pemerintah itu melirik, terutama menyiapkan suatu wisata kuliner itu karena tidak semua mereka menjual itu bisa menyiapkan atau menyewa tempat karena tempat itu kan mahal ya Bu ya. Iya, dengan seberapa yang mereka modalnya berapa, bayarnya berapa. Kadang-kadang jadi membuat mereka enggak mau gabung gitu. Nah, mungkin ya mudah-mudahan Ibu dengan program Ibu bahwa ada satu kawasan wisata kuliner di Kota Kendari ini ya. Konsepnya seperti begitu, seperti Malioboro, iya. Seperti Pantai Losari betul misalnya. Jadi, sekali. ketika kita jalan-jalan ada tamu, kita tidak melihat bahwa ini tamu besar apa kecil, kita layak makan di tempat wisata kuliner. Jadi betul itu akan sekali. menjadi maskot dari Kota Kendari. Iya. Itu harapan kita dan kami di Keminfo sangat mendukung. Insya Allah kalau konsepnya ini berjalan, kami siap untuk mempromosikan. Karena kami sampaikan karena memang sangat benar ya Bu, karena ketika kita berbicara tentang kuliner, makanan yang terenak itu ada di Kendari. Di Kendari betul. Bahkan salah satu yang membuat rindu pulang di Kendari adalah kulinernya. Sangat nyaman semua, pokoknya apapun yang disebut pasti enak. Mulai dari yang
harganya mahal sampai murah selalu enak. Iya. Bakso di tenda-tenda itu yang ada yang di depan Klaro atau misalnya di Kemaraya yang Mas Tejo itu antrinya minta ampun. Oh Hampir iya, setiap betul hari. betul Itu sekali. hampir tiap Enak. hari. Kalau kita lihat misalnya nggak enak kan nggak mungkin seperti itu ya Bu Rina. Iya, Mudah-mudahan di kepemimpinan Ibu Rina insya Allah IWAPI lebih maju. Amin. Kemudian hubungannya dengan pemerintah semakin bagus, kemudian hubungannya dengan perbankan atau lembaga-lembaga pembiayaan juga semakin maju sehingga ibu-ibu kita khususnya ibu-ibu Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi talenta tetapi tidak bisa dikembangkan, tetapi begitu masuk di bawah naungan IWAPI bisa maju dan berkembang menjadi ibu hebat. amin. Itu harapan kami. Menjadikan perempuan pengusaha tangguh. Menjadi perempuan tangguh yang Perempuan tangguh, karena memang itu saja lagi dalam IWAPI ini, karena memang kita independen, Ya. jadi gaji itu aja. Yang penting kita tidak lupa kodrat kita sebagai seorang istri, bagi suami dan sebagai anak, buat ibu sebagai, maksudnya menjadi seorang ibu bagi anak-anak di rumah. Jadi melalui online juga kita bisa berbisnis. Dan terus di IWAPI ini kita di DPD itu nggak ada anggota ibu, semua pengurus. Pengurus ya? Ya, anggota itu kita di DPC. Nah, ketika saya jadi terpilih jadi ketua DPD, ketua umum, saya membentuk DPC kota yang memang belum pernah terbentuk. Pernah terbentuk waktu di zaman Tante Ibu Melinda Ritonga. Oh, Melinda, iya. Ya, itu pernah menjadi ketua DPC. Terus IWAPI Sultra paling pertama dibentuk oleh Ibu Hani Marewa di tahun 1984. Dilanjutkan dengan Ibu Haji Yuyun, Ibu Endang Sutoyo, dan Ibu Tante Melinda. Seperti itu. Jadi memang perputarannya ada jalannya ya. Iya. Jadi kita harapkan bahwa setelah berbincang dengan Ibu Ketua DPD IWAPI, Provinsi Sulawesi Tenggara, kita baru tahu bahwa IWAPI ini adalah organisasi profesi yang memang sifatnya mengarah ke sosial, lebih Benar ke sosial. sekali. Jadi kerjanya memang adalah memberi tapi tidak menuntut untuk ada yang harus dikembalikan karena prosesnya pembinaannya. Ibu. Pembinaan. Senang sekali saya Ibu ya bisa berbincang dengan Ibu Ketua IWAPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Rina Diasela, Sarjana SNM. Kami harapkannya next time ketika ada kegiatan lagi, kami dari Keminfo siap untuk membackup kegiatan-kegiatannya yang mungkin bisa sehingga kegiatan yang dilakukan bisa terpublish, terjangkau ke masyarakat luas bahwa IWAPI itu tidak sesangar nama yang kita sebut. Benar sekali. IWAPI adalah organisasi yang welcome kepada siapa saja yang ingin bergabung, yang tujuannya untuk mengembangkan potensi, atensi, dan bakat yang dimiliki. Terutama di bidang usaha. Utamanya di bidang usaha. Jadi kemampuan seorang perempuan ini usaha menjadi keberkahan sekaligus tantangan sendiri. Jadi naik turun mengikuti perkembangan zaman dan kompetensi yang ada. Itu yang Benar diharapkan. Tetap terus bisnis eksis melalui sinergi bersama IWAPI. Terima kasih Ibu Rina Diasela atas kehadirannya di Bincang Sultra. Sehat-sehat selalu, bisnisnya semakin maju dan kepemimpinannya di IWAPI juga semakin berkembang. Dan yang paling utamanya saya ingin sampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Ketua IWAPI. Ya, Sehat selalu, panjang umur, Amin. semakin berkah, semakin bahagia bersama keluarga. Amin. Sukses selalu. Amin.